Ya. Jadi kita Oke, Prof. sebagai warga bangsa merasa kehilangan, ya, bukan hanya kehilangan bagi keluarga, tapi ini kehilangan bagi bangsa kita. Beliau banyak sekali jasanya, pernah jadi menteri dan juga sebagai ekonom senior yang sejak muda sangat kritis, banyak sekali ide-ide, pikiran-pikiran cerdasnya untuk kepentingan bangsa dan negara, terutama di bidang yang dia geluti, keahlian di bidang ekonomi. Ya, jadi ini salah satu contoh tokoh yang perlu kita jadikan teladan, ya, terutama para cendekiawan yang muda-muda gitu di semua bidang. Nah, kebetulan tadi kemarin saya juga menghadiri peluncuran buku dan peresmian Yayasan Padi Kapas peninggalan Dr. Syahrir, bapaknya Pandu Syahrir, tentara. Nah, beliau juga adalah ekonom senior dari UI yang pikiran-pikiran dia banyak sekali mewarnai kebijakan-kebijakan ekonomi Indonesia. Bahkan terakhir dalam pergaulan saya dengan Pak Syahrir itu, ya, sekedar contoh dulu ya, ketika perubahan pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar itu kontroversial sekali. Nah, kami diangkat jadi tim ahli, saya di bidang ekonomi, di bidang hukum, Pak Mubiarto dan Pak Syahrir di bidang ekonomi. Nah, ini mereka ini ketua dan wakil ketua bertengkar terus. Satunya ekonomi pasar, satunya ekonomi negara, memperdebatkan pasal 33 sampai akhirnya dalam sidang di panitia ad hoc 1 berdebat nggak habis-habis. Pak Mubiarto sebagai guru besar ekonomi yang biasa dikenal ekonomi Pancasila mengundurkan diri gara-gara bertengkar sama Syahrir. Tapi akibat dari pertengkaran ide itu, akhirnya pasal 33 tetap dipertahankan tapi diperbaiki. Antara lain misalnya muncul kesepakatan bahwa perekonomian Indonesia harus didasarkan prinsip efisiensi berkeadilan. Efisiensi diterima tapi berkeadilan, jadi komprominya begitu. Nah, ini gara-gara perdebatan antara Dr. Syahrir dan Profesor Mubiarto. Nah, Profesor Kwikianji ini dari segi yang lain, ya kayak gitu orangnya. Banyak sekali ide-ide yang di luar mainstream dari kebijakan-kebijakan pemerintahan Orde Baru.